Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bumi yang kita tinggali usianya sudah sangat tua, mungkin miliaran tahun. Bumi sebelum ditinggali manusia pertama, yaitu Adam, menurut ahli tafsir, bumi sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Mengenai penciptaan Adam, mayoritas ulama Islam percaya bahwa Adam dan Hawa seluruhnya diciptakan di surga. Mereka kemudian dikirim ke bumi setelah memakan buah terlarang. Keturunan mereka menghuni bumi dan memulai sejarah manusia. Dan inilah makhluk yang menghuni bumi sebelum Adam menurut Al-Quran. Tetap tonton video ini supaya lengkap dalam penjelasan. Terima kasih. Menurut para ahli tafsir, ketika bumi berusia 8.000 tahun, bumi masih kosong, tapi sudah ada banyak biji sawi putih di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor burung bernama Tabirun Nasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Lalu unggas memakan bijinya. Namun, cara konsumsinya diatur. Pertama, 1 biji dikonsumsi per hari. Setelah menurun, hanya makan 1 biji per bulan. Biji sawi semakin sedikit. Karena begitu takutnya terhadap kematian, maka sang unggas memakan 1 biji dalam setahun. Namun, pada akhirnya, habis juga biji-biji sawi itu. Kemudian Tabirun Nasar pun di akhirnya mati. Setelah kematiannya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain sebagai gantinya, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak bersamaan dalam menciptakannya, melainkan satu demi satu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Apabila seorang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing umur mereka 70.000 tahun. Konon, setahun pada masa itu sama dengan 1.000 tahun pada masa sekarang. Setelah kematian 70 lelaki itu, kemudian Allah menciptakan jin. Allah berfirman, Dia menciptakan jin dari nyala api. Dari jin-jin ciptaan Allah itu, ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah seorang dari antara jin itu yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun, mereka, jin-jin banyak mendustakan ajaran-ajaran yang disampaikan jin Yusuf. Dan ini menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka sehingga mematikan mereka semuanya. Dan penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan, bentuknya seperti binatang, dan makhluk ini keluar dari dalam neraka. Makhluk itu pun lalu menghasilkan anak, dan anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1.000 tahun. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1.000 tahun di langit pertama, Azazil tekun beribadah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan yang hijau. Dengan izinnya, maka terbanglah ia ke langit kedua. Dan 1.000 tahun lamanya juga, Azazil beribadah di langit kedua, dan terus di setiap lapisan langit, ia beribadah selama 1.000 tahun lamanya, hingga sampai ke lapisan langit ke-7. Sementara perjalanan Azazil ke langit 1-7, di bumi sudah ada penghuni lainnya, yaitu dari bangsa jin yang bernama Jannah. Jannah tinggal 70.000 tahun lamanya di bumi, hingga sampai anak cucunya. Kata ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun mendiami bumi yang kemudian menjadi sombong dan kufur. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan Jannah. Sebagai pengganti Jannah adalah yang bernama Banunal Jannah. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya. Sama, ia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Azazil dan para malaikat di langit di atas masih beribadah. Azazil menjadi malaikat utama dalam ibadah selama 70.000 tahun. Hingga Azazil pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkata, "Ya Tuhanku, 70.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan kepadamu dalam 7 lapis langit ini.
Jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu mohon hendak turun ke bawah ke langit keenam, berbuat kebaikan kepadamu. Pergilah engkau, tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit keenam. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan ke langit kelima. Di langit kelima pun ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya, dan demikianlah seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil atau jin membuat permintaan, "Ya Allah, hambamu ingin turun ke bumi bersama para malaikat, bahwa hambamu ingin beribadah kepadamu di bumi. Ya Tuhanku, betapa bananul jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hambamu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan kehadiratmu di muka bumi itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi. Setelah sebelumnya Banunul Jannah dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun beribadah, iblis berusaha menyampaikan ungkapan hatinya bahwa ia merasa begitu nyaman di bumi ini dan tidak ada tempat lain di mana ia merasa begitu nyaman. Dan mohon agar ia tetap di bumi selama-lamanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat akan mengirimkan penjelasan kepada Azazil. Firman-Nya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Ketika iblis mendengar kata-kata itu, dia menjadi sedih karena kecemburuannya. Mereka, para malaikat, juga bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang akan menjadi khalifah? Adam namanya, jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui." Demikianlah penjelasan tentang siapa penghuni bumi sebelum diciptakannya manusia. Mudah-mudahan penjelasan di atas bisa menambah wawasan buat kita akan sejarah Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.